Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. 1. Pengertian perencanaan atau planning. Robbins dan Coulter tahun 2002 mendefinisikan planning is a process that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Perencanaan sebagai salah satu sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi atau pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang, mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi perencanaan menurut Robbins dan Coulter tahun 2002 ada 4, yaitu 1. Perencanaan sebagai pengarah, 2. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, 3. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan atau planning requirements. Perencanaan baik harus memiliki 1. Faktual atau realitas, artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam proses tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. 3. Fleksibel, artinya perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. 4. Komitmen, artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek tersebut langsung terhadap perusahaan. Melakukan perencanaan atau planning process. Proses perencanaan melibatkan 2 elemen penting, yaitu 1. Tujuan atau goals. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plans. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dan melakukan aktivitas proses sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Fungsi perencanaan memiliki 4 tujuan penting, yakni 1. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang. 2. Memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran. 3. Memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. 4. Memudahkan pengawasan. B. Elemen perencanaan. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memadu manajemen memuat keputusan dan memuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Rencana merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. C. Tahapan perencanaan. 1. Menyadari posisi organisasi. Langkah pertama ini berarti kita melihat dan menyadari adanya kesempatan-kesempatan berupa peluang-peluang usaha. Berikut tantangannya dengan berpijak pada kekuatan dan kelemahan internal, sehingga kita dapat mengetahui visi organisasi secara tepat dan ancaman menggapainya dalam situasi yang dihadapi. 2. Menentukan tujuan dan sasaran. Merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk seluruh organisasi dan kemudian bagi setiap unit di dalamnya serta dengan waktu pencapaiannya. 3. Mempertimbangkan premis. Premis adalah asumsi-asumsi yang memberikan suatu landasan berdasarkan kejadian. 4. Melanjutkan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dengan cara menginventarisasi tindakan yang dimungkinkan bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 5. Melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan satu alternatif lain.
Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, maka diputuskanlah satu tindakan pilihan untuk dilaksanakan. 6. Merumuskan rencana-rencana dan anggaran. Melalui tahapan ini, tindakan pilihan yang biasanya masih global diverifikasikan menjadi rencana-rencana taktis dan anggaran yang dilengkapi dengan keterangan. D. Pengambilan keputusan atau decision making. 1. Pengertian pengambilan decision making. P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Secara umum, pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ketetapan. 2. Dasar-dasar pengambilan keputusan. A. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan. B. Pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memikirkan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan pemasalah. C. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta-fakta atau data informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. D. Wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata-mata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. E. Rasional. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu, alternatif tandingan pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di saat ketidakpastian pasti keadaan yang pasti atau certainty adalah keadaan di mana seorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya sehingga estimasi mengenai masa depan sangat dipastikan. 2. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang ketidakpastian atau uncertainty adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap atau seorang atau sebuah organisasi tidak memiliki masalah yang dihadapi. 3. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Proses pengambilan keputusan. 1. Investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan itu: identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. 2. Penentusan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengembalian keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk dipastikan guna diambil sebagai langkah solusi. 3. Penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mengambil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil salah satu lebih alternatif untuk kemudian alternatif yang dianggap terbaik. Mungkin sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.